Sebab kami tahu Tuhan, kepada siapa lagi kami mau berharap dalam hidup ini. Karena apapun yang kami miliki tidak pernah ada satupun yang abadi. Apapun yang kami punya juga tidak satupun yang bisa kami harapkan sepenuhnya. Karena itu di dalam setiap masalah persoalan pergumulan kami bersyukur kalau kami punya Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami punya Allah yang tidak pernah gagal dalam hidup kami. Kami mengucap syukur kami punya Allah yang mengasihi kami. Terima kasih karena kasih-Mu lah yang membawa kami sampai hari ini dalam keadaan baik-baik saja. Dan semua karena anugerah. Beracara di tengah-tengah kami pada siang hari ini. Tuhan tahu hidup kami, Tuhan tahu pergumulan kami. Biar firman yang kami dengar boleh memberi jawaban buat kami. Biar firman yang kami dengar boleh menambahkan kekuatan baru di dalam hati kami. Pakai hamba-Mu jadi alat berkat-Mu, urapi hamba-Mu, ampuni dan layakan hamba-Mu. Dan Engkau yang beracara di tengah-tengah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan, silakan duduk saudaraku, shalom. Selamat siang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Wow, luar biasa. Kita tahu satu hal bahwa kita ada dalam keadaan sampai hari ini semua karena anugerah. Amin. Dan pagi ini kita belajar sama-sama tentang satu tema yang namanya realita kehidupan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, next kita mau belajar satu hal begini. Ya, dalam hidup ini ada 3 fase dalam hidup kita. Yang pertama adalah fase anak-anak. Bu, Pak, menurut Bapak Ibu masih ingat kan waktu masih kecil? Kita waktu masih kecil dunia itu rasanya kayak apa? Dunia itu indah, enak banget. Bahagia tuh sederhana banget buat anak kecil. Yang penting dia dapat mainan, dia dapat apa yang dia mau, dia rasanya nyaman, boleh dapat uang jajan, semua udah bikin dia happy. Betul apa enggak? Hidup tuh rasanya tuh enak-enak aja waktu masih kecil. Kemudian kita mulai beranjak dewasa. Dan pada waktu kita mulai beranjak dewasa, maka kita mulai berpikir ternyata hidup enggak sesimpel itu. Ada banyak masalah yang kita hadapi dalam hidup kita. Kita kuliah, kita kerja, kita menikah, dan masalah bukan makin sedikit tapi makin banyak. Betul apa enggak? Dan kita mulai berpikir dengan yang namanya persaingan. Apalagi di luar sana persaingan itu ketat banget. Belum setelah persaingan kita juga mulai berpikir adanya yang namanya itu saling intrik satu dengan yang lain. Sehingga kita mulai berpikir ketulusan itu sudah mulai langka dalam dunia. Kita mulai hadapi begitu banyak juga yang namanya kekecewaan. Tanggung jawab yang gak ada habis-habisnya. Dan beban hidup ini kita jalani dan kita pikul mau enggak mau. Kemudian satu hari kita kenal Tuhan Yesus. Kita masuk ke gereja, kita berpikir masuk gereja semua baik-baik saja. Tapi ternyata enggak loh. Setelah kita jadi orang Kristen, setelah kita jadi orang percaya, masalah tetap ada dalam hidup kita, betul apa enggak? Pergumulan tetap menyapa kita dan kita mulai berpikir ternyata dunia itu seperti gini. Bahkan kadang-kadang yang kita hadapi dunia gereja lebih kejam daripada di luar sana, betul apa enggak? Makanya saya dengar ada satu cerita, seorang pendeta udah tua saudaraku, jadi dia tuh di gerejanya tuh udah tanda kutip dia udah jadi senior ya, dia sudah tidak menjabat gembala lagi, menjadi penasehat. Saudaraku, satu kali dia didatengin sama orang, pendeta juga. Pendetanya tuh punya usaha. Dia bilang, dia kenal baik. Dia bilang dia kenal baik. Ternyata nipu saudara. Nipu itu sampai MM-an. Sampai saya bilang begini, hei ini di gereja loh. Ya, yang namanya urusannya tuh rohani bukan rohana, betul apa kagak ya kan ya. Tapi ternyata dunia tipu-tipu itu juga masuk gereja. Saudaraku, ini adalah realita kehidupan yang kita hadapi pada hari ini. Sehingga kita mulai berpikir, iya ya ternyata ikut Tuhan, percaya Yesus itu masalah. Kemarin ada seorang hamba Tuhan, dia baru selesai operasi. Beberapa waktu yang lalu dia kena kanker sirosis, kena kanker hati. Tuhan buat acara yang luar biasa. Dia butuh obat, itu obat harganya 80 juta. Nggak punya uang. Dia datang ke rumah sakit, dokter bilang satu-satunya yang bisa nyembuhin tuh kemungkinan ini obat bagus banget. Nggak ada uang. Sementara dia bilang nggak ada uang, tiba-tiba ada satu pasien datang ke rumah sakit itu, bilang begini sama dokternya, dok ini mama saya udah beli ini obat, tapi mama saya meninggal.
belum sempat makan obat ini. Jadi saya bawa Daya ke sini, Dok. Siapa tahu obat ini bisa membantu. Lepas banget. Sehingga dia bilang itu Tuhan tuh luar biasa banget ya. Sementara kita butuh obat, nggak bisa bayar, Tuhan kasih. Kirim orang yang dia nggak kenal, kasih dia obat. Dan dia sembuh. 2 minggu yang lalu saya ke sana, dia bilang begini, doain. Kenapa? Di payudaranya tuh ada benjolan. Ada cukup banyak, sebelah kiri dan sebelah kanan. Dia bilang doain ya, katanya saya sih berharap ini gak kenapa-napa. Makanya bilang oke lah kita doa. Nah minggu lalu, hari Rabu kemarin, tiba-tiba saya dapat kabar operasi. Kenapa? Karena benjolan yang 2 minggu lalu itu kelihatannya gak apa-apa. Pembesarannya tuh cukup besar, cukup cepat. Sehingga dokter ambil tindakan, segera operasi. Jadi kita lihat, kita percaya Yesus. Tapi ternyata masalah tetap ada dalam hidup kita, betul apa enggak? Karena itu pada pagi ini kita belajar sama-sama bahwa ini adalah realita yang kita hadapi. Saya nggak tahu bagaimana masalah saudara, nggak ngerti pergumulan setiap kita. Tapi kita belajar sama-sama. Waktu kita menghadapi realita seperti ini sebagai orang yang percaya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saudaraku, kita mau lihat sama-sama. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, next kita baca sama-sama Amsal pasal 3 ayat yang ke-5. Amsal pasal 3 ayat yang ke-5. Amsal 3 ayat yang ke-5 kita baca sama-sama 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yang pertama adalah belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Masalahnya adalah begini, saudaraku, pernah gak kita percaya sama Tuhan tapi tiba-tiba rasanya kurang percaya? Pernah nggak tiba-tiba kita meragukan Tuhan ini sebetulnya jawab doa apa kagak ya? Tuhan ini sebenarnya ada apa enggak ya? Tuhan ini kok kayaknya begini, betul nggak saudaraku? Kadang-kadang kepercayaan kita itu bisa berkurang. Kenapa? Waktu masalah, waktu kehilangan besar kita alami dalam hidup kita. Mami saya almarhum itu gembala, istri gembala. Saudaraku, satu kali koko saya bilang begini, anterin ke dokter, saya pulang pelayanan. Dia udah 1 minggu itu buang-buang air rupanya. Anterin ke dokter, dia agak pucat. Jadi waktu ke dokter, kita karena rumah saya di Tomang, paling dekat itu Sumber Waras. Anterin ke dokter sampai Sumber Waras, begitu sampai ke dokter, dokternya langsung kaget lihat koko saya tuh bilang masuk ICU. Katanya harus masuk ICU, kenapa? Karena udah pucat jadi kena jantungnya. Saudaraku, kita berdoa. Nggak ada apa-apa, dia diinfus, kita nggak tahu kejadian dia di ICU, karena di ICU itu kan nggak boleh orang datang, cuman ada gembalanya dia yang masuk ke situ. Nanti setelah keluar terus baru gembalanya cerita, terus tiba-tiba dia copotin infusnya, terus dia bilang ayo cepetan pindah keluar. Dia pikirnya apa? Biaya, ya. Terus kita bilang ya udah sabar, pindah aja, ada pindah kelas, mau keluar nggak boleh dari rumah sakit saudaraku. Ya, pindah kelas 1 sampai 1 jam itu nggak ada kelas. Kita bilang terus mau gimana? Jadi mesti diapain? Ternyata saya bilang gini, ya udah VIP 15 menit men masuk. Ya, masuk VIP. Masuk VIP di iniin, dia bilang gini, ntar dulu mau ke kamar mandi, seger semuanya saudaraku. Ya, kamar mandi dia jalan, dia bilang gua sehat, gua sampai bilang gua sakit, itu dia ngomong. Kemudian waktu mau diinfus lagi sama dokter kan dia udah cabut infusnya, mau diinfus lagi udah gak keraba. Jadi dokter mesti potong di sini ya, buat infus dari sini. Dari yang besar di sini kan ada pembuluh darah besar. Suruh tidur, kan air itu katanya paru-parunya tuh penuh air. Saudara, suruh celentang begini, dia bilang gak bisa, dia engap. Karena kan kerendam semua dong kalau dia celentang. Tapi dokter maksa, sebentar tahanin. Dia udah bilang, ntar gue bisa mati ini, dia udah ngomong gitu. Tapi dokternya bilang tahanin, ditahanin sebentar, dia cuman kepal tangannya dan dia pulang. Saudara, mami waktu dengar gitu, mami gembala loh, istri gembala, bawa firman Tuhan. Saudara tahu waktu saya pulang ke rumah, ambil pakaiannya kokoh, mami bilang begini, mami gak bisa percaya lagi sama Tuhan. Saudara, kadang-kadang dalam realita hidup ini, kita tahu ada hal-hal yang kita harapkan gak terjadi. Itu menjadi pukulan yang besar. Mungkin membuat kita menjadi percaya kita mulai berkurang.
Atau juga saat masalah kehilangan besar yang kita hadapi dan kita mulai berkata begini, saya nggak mau nih, Mami kan berdoanya supaya sembuh, betul apa enggak? Mami kan berdoanya supaya sehat. Makanya itu pada waktu doa, pada waktu harapan, nggak terjadi seperti apa yang kita mau, maka bisa aja percaya ini menjadi pudar. Tapi pada pagi ini kita akan belajar sama-sama. Kenapa Tuhan ajarkan kepada kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati? Kenapa alasannya? Next, sebab alasannya waktu kita tetap percaya maka kita akan diberi kemampuan untuk bisa terus berdoa. Kalau kita percayanya udah kurang, kita udah susah berdoa saudaraku. Tapi pada waktu percayaan kita makin ada sama Tuhan, maka kita diberi kemampuan untuk terus berdoa. Ini yang dilakukan oleh Hana. Dia mulai membangun kepercayaannya. Bertahun-tahun disakiti oleh Penina. Kekecewaan karena Elkana suaminya mengambil perempuan lain tanpa dia bisa untuk mencegah. Dan tahun demi tahun yang dia hadapi merupakan tahun demi tahun penuh dengan malam-malam yang gelap, yang menakutkan. Karena setiap kali madunya menyakiti dia. Habis hari itu di bait Allah dia datang dan dia mulai mengambil keputusan tetap percaya kepada Tuhan. Dan dia mulai berdoa dan dia berkata, kalau sekiranya Tuhan menjawab doaku, sekiranya Tuhan melihat sengsaraku. Kenapa dia berkata gitu? Tuhan sekiranya engkau melihat sengsaraku, mungkinkah dalam hati Hana juga sempat ada keraguan? Apa Tuhan udah gak perhatiin saya lagi? Apa Tuhan gak peduli sama saya lagi? Makanya pada waktu dia berdoa dia bilang, ya Allah sekiranya engkau memperhatikan sengsara hambaku, melihat air mataku, Tuhan lawat aku kali ini. Berikan kepadaku satu aja anak laki-laki. Dan aku janji aku akan persembahkan kepada Tuhan. Pisau cukur tidak akan kena kepada kepalanya. Dia akan menjadi nasirnya Allah. Dan Allah jawab. Saudara, belajar tetap percaya. Supaya apa? Kita punya kemampuan untuk terus berdoa. Walau kenyataan gak seperti apa yang kita harapkan. Tapi tetap percaya memberi kepada kita kemampuan untuk kita berdoa. Tetap percaya memberi kepada kita juga ketahanan untuk bisa menanggung penderitaan dengan sabar. Amin. Masalah yang datang dalam hidup kita, pergumulan yang datang dalam hidup kita, saudaraku, memampukan kita untuk bisa menanggung masalah. Dan ini adalah pilihan yang harus kita ambil. Di samping berbagai pertimbangan yang muncul di pikiran kita. Dan bukankah itu yang dialami oleh Yosafat. Pada waktu satu ketika keadaan Yehuda aman-aman. Tapi tiba-tiba satu saat musuh datang menyerang. Dan yang datang bukan satu tetapi tiga. Karena di dalam kitab 2 Tawari 20 dikatakan orang Moab, Bani Amon dan sepasukan orang Meunim datang menyerang Yosafat. Saudaraku, penyakit, masalah, pergumulan kalau datang sama kita seringkali gak pernah izin dulu. Betul apa enggak? Tiba-tiba aja kejadian, betul bang saudaraku. Dan Alkitab katakan dalam kondisi seperti itu yang dibuat oleh Yosafat sebagai raja, dia takut. Tetapi di dalam ketakutannya dia memutuskan untuk mencari Tuhan. Waktu kita takut, kita memutuskan untuk apa? Nyari siapa? Firman Tuhan katakan di dalam Amsal 3, percayalah. Di dalam bahasa asli percaya itu memakai kata batak. Batak itu artinya mempercayakan diri atau bergantung. Jadi waktu saudara dan saya Tuhan bilang percaya kepada Tuhan. Artinya gini, benar-benar kita cuma andalin dia. Benar-benar gantungan hidup kita tuh cuma dia, bukan plus yang lain-lain. Dan itu bisa kita lakukan kalau kita punya hubungan. Sebab percaya itu hanya bicara mengenai hubungan, bukan pengetahuan. Semua orang kalau ditanya, tahu Tuhan enggak? Tahu. Tahu enggak Tuhan berkuasa? Tahu. Tapi percaya enggak? Belum tentu. Betul apa enggak? Kenapa? Karena enggak punya hubungan. Tapi kalau saudara dan saya punya hubungan sama Allah, kita tahu dia Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kita. Ada hubungan, bukan cuma pengetahuan. Ada pengalaman, bukan cuma logika. Maka waktu firman Tuhan katakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Kita bisa berkata, Tuhan ini pilihan satu-satunya yang dapat saya ambil. Setiap hari waktu masalah, persoalan, pergumulan datang. Kenapa? Karena cuma Tuhan satu-satunya yang bisa kita andalkan. Amin. Masih mau tetap percaya sama Tuhan? Walaupun masalah masih ada. Walaupun jawaban doa belum kelihatan. Tapi belajar untuk tetap percaya sama Tuhan. Karena kita tahu bahwa ini adalah bagian kita. Untuk memberikan pada kita kemampuan. Terus berdoa, terus bergantung, terus berharap.
memberikan kepada kita ketahanan untuk kita bisa tetap jalani hidup. Karena kita tahu kita punya pengharapan. Amin. Ya. Yang kedua saudaraku, waktu kita menghadapi realita kehidupan. Saudaraku, kita buka sama-sama di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Kita baca sama-sama di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Karena di dalam terjemahan bahasa Indonesia kita dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Tetapi di dalam Amsal pasal 4 ayat 23 bahasa Indonesia sehari-hari, kita baca sama-sama 2, 3. Jagalah hatimu baik-baik sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Masalah kita, persoalan, pergumulan, kehilangan, kekecewaan. Firman Tuhan bilang apa? Hatimu menentukan jalan hidup. Saudaraku, di dalam Ibrani 12 ayat 15 dikatakan jagalah supaya apa? Jangan ada akar yang pahit. Yang membuat kita akhirnya menjadi rusuh, bukannya damai. Yang menjadi bukan jadi berkat tapi jadi batu sandungan bagi banyak orang. Makanya Ibrani 12 bilang jaga hatimu supaya jangan tumbuh akar yang pahit. Nah, seorang filsuf saudaraku pepatah lama berkata begini, kita nggak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita, tapi kita bisa melarang dia untuk bersarang di kepala kita. Betul nggak? Artinya apa? Artinya begini saudaraku, kita belajar dalam setiap kita kita nggak bisa mengontrol setiap perlakuan mertua kita, menantu kita, bos kita, anak kita. Kita nggak bisa mengontrol setiap perlakuan mereka terhadap kita. Tetapi kita belajar, bahkan perasaan pikiran negatif bisa datang dalam diri kita. Masalahnya adalah gini, kita punya kendali atas apa yang akan datang dalam diri kita. Saudara, di satu kali ini ada keluhan mertua. Biasanya yang saya suka dengar keluhan menantu ya. Ini keluhan mertua. Dia bilang begini, aduh mantu katanya datang ke rumah. Tinggal di rumah karena rumahnya dia tuh lagi apartemennya tuh lagi direnov apa gimana, pokoknya mantunya di rumah. Saudaraku, mantu di rumah. Itu katanya saya tuh udah tua, dia tuh udah umur 65 tahun ya. Jadi dapat menantunya tuh memang terlambat banget, udah umur 65 tahun. Nah, ini babynya nih gemuk saudara, baru umur 6 bulan ini ya. Itu gemuk, senang lihatnya memang lucu, tapi ngegendong 5 menit apa ya saudara ya. Ya enggak, gede banget saudaraku ya. Nah, si mantu dia bilang ini mantu ya. Tahu nih di rumah saya tuh selalu perhatiin nih kebutuhan ini cucu. Karena mantu kayaknya nggak bisa masak. Mantu malas banget dia bilang gitu. Jadi masakan semua dari si mertua. Udah dimasakin nih, mantu mestinya sadar dong. Mertua masakin buat anaknya, ya udah bantuin kayak enggak. Pagi-pagi dia bilang gitu. Abis dia masak katanya, nggak lama dia denger dah. Dari tangga turun, mantu turun. Bawa siapa? Cucu. Mau apa? Makan. Cucu dia serahin ke oma. Abis gitu dia naik lagi Bapak Ibu. Kagak turun-turun sampai siang. Sampai waktunya makan siang. Dia bilang begini, saya tuh udah setengah mati, ini mana anak udah bergerak kan, udah bayangin udah 6 bulan saudara ya, udah setengah mati ngurusinnya, pinggang tuh udah capek, udah sakit karena dia tuh pinggangnya ada masalah. Dia musik ngurus cucu, ditinggalin kagak tega, itu mantu mah kagak mau tahu, dia di atas. Enggak turun ke bawah gitu, abis kasih makan gimana, bawa kayak anaknya kagak. Saya memang seneng, tapi ya seseneng-senengnya saya jaga itu dari pagi sampai siang, itu capek. Tapi dia bilang begini, saya belajar cuma satu, saya memang nggak bisa ngelarang dah dia begitu. Ya udah dah, hati saya bilang begini, ya udah dah, ya pokoknya bersyukur aja dah. Ya udahlah, lakukan aja lah ini untuk Tuhan dah ya. Untuk cucu, saya sayang sama cucu. Ya udah, biarin saya lakukan ini. Saya minta Tuhan kasih kekuatan sama saya. Saudaraku, kita nggak bisa ngontrol mantu berlakukan hal pada kita. Betul apa kagak? Kita nggak bisa ngatur mantu mesti begini. Sama juga mantu nggak bisa ngatur. Mertua maunya kayak apa nggak bisa ngatur. Sekarang nih mertua dia bilang begini. Sekarang jaga cucu.
Mantu suruh kita jaga. Benjol dikit, emaknya diomelin, betul apa kagak? Dia bilang, saya nih masakin cucu. Ntar makan, tuh mantu turun. Kata ibu yang satu lagi, anaknya, cucunya tuh udah umur 4 tahun udah sekolah. Turun, terus nanya gini, "Mah, dikasih makan apa? Masaknya gimana?" Dia bilang, "Ya ampun, itu cucu saya, masa saya racunin? Udah dimasakin, udah diapain tuh salah aja." Tuh dia bilang apa? "Ya udahlah, saya cuma bilang satu, udah Tuhan, saya mau bersyukur aja dah." Saudara, kita nggak bisa ngontrol sikap mantu sama kita. Kita juga nggak bisa ngontrol pikiran-pikiran negatif orang terhadap kita. Masalahnya adalah begini, persoalan yang datang dalam hidup kita, kita bisa mengendalikannya dengan cara apa? Jaga hati kita, jaga pikiran kita. Tadi Bapak Ibu lihat di sini ada gambar botol aqua. Iya gak ya? Ini gambar botol aqua. Bu, Pak, saya mau nanya, itu hidup kita tuh, hati kita tuh kayak botol aqua itu. Kosong, tergantung cara kita ngisinya. Mau isiin apa? Isi racun, isi pasir, isi sirup. Isi es jeruk, keluar dipencet, keluar es jeruk. Isi racun, kepencet, keluar isinya racun. Betul apa kagak? Hati kita tuh kayak gitu. Pikiran kita tuh kayak begitu. Kita mau isi pakai apa? Mikirin yang jelek terus tentang mertua, nggak ada gunanya. Yang keluar pasti jelek. Mikirin yang jelek terus tentang mantu, juga nggak ada gunanya, nggak bikin kita happy. Betul apa nggak mertua? Yang penting dalam hidup kita adalah, ya udah biarin aja, ucap syukur aja dah. Mantu mau bikin apa kek, mertua mau bikin apa kek, hati ini tetap dijaga sama Tuhan. Kita cuma tahu satu hal, firman Tuhan katakan dengan jelas. Galatia 6 ayat 9 berkata begini, jangan jemu-jemu berbuat baik. Kenapa? Karena akan tiba waktunya kita akan menuai kalau tidak menjadi lelah. Kita kan kagak mau lelah, betul apa enggak? Yang perlu kita lakukan cuma apa? Ya udah buat baik aja. Itu yang bisa kita lakukan. Kalau kita balas jahat sama jahat, nggak ada gunanya. Tapi kalau kita belajar untuk melakukan apa yang baik, kita belajar. Kita ngerti bahwa segala perkara, persoalan, pergumulan, kita pasti bisa tanggung. Kita punya Tuhan yang kasih kekuatan sama kita. Kadang-kadang Tuhan gak angkat masalah kita seperti apa yang kita mau. Dia gak ubah suami kita seperti yang kita mau. Dia juga gak ubah istri kita seperti apa yang kita mau. Dia juga gak ngubah mertua atau menantu kita. Tapi seringkali setiap pergumulan lewat semua, dia sedang mengajar hidup kita. Mau gak kita belajar? Mau gak kita belajar bereaksi dengan baik? Mau gak kita belajar untuk melakukan apa yang menjadi bagian kita, bukan apa yang menjadi bagiannya orang lain. Waktu kita mulai lakukan bagian kita, maka kita tahu bahwa kekuatan Tuhan cukup bagi kita. Makanya bilang kiri kanan, jaga hati. Amin ya, jaga hati ya. Kalau kita udah hati dijaga, pikiran pasti dijaga. Mantu mau gimana, biarin aja dah. Hati kita tuh yang kita jaga ya, pikiran kita jaga, mertua mau gimana enggak apa-apa, hati kita dijaga, pokoknya kita mau sukacita itu pilihan, amin. Nah jaga hati supaya apa? Next, supaya jangan sampai kekhawatiran masuk dan mengisi hati kita, membunuh iman kita. Saudaraku, Amsal 17 ayat 22 berkata apa? Hati yang gembira adalah tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudaraku, kalau saudara lihat gambar ini, saudara ngerti gak? Saudara tahu, satu kali pengintai-pengintai datang menyelusup masuk ke kota Yeriko. Pada waktu itu, bangsa Israel sudah dipimpin oleh Yosua. Pada waktu pengintai-pengintai itu masuk, saudaraku, maka Rahab, si pelacur, menyembunyikan pengintai itu. Dan pada waktu mereka mau dilepaskan, apa yang diucapkan oleh Rahab? Yosua pasal 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Kita akan baca sama-sama ayat ini, Yosua pasal 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Saya baca ayat 9, Bapak Ibu ayat yang ke-10. Ayat 11 kita baca sama-sama. Yosua pasal yang kedua. Ya, dan berkata kepada orang-orang itu,
Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sama-sama, ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Saudara, seandainya bangsa Israel 40 tahun yang lalu memahami hal ini, mereka gak perlu puter-puter di padang gurun mati semua. Buang waktu 40 tahun untuk masuk tanah perjanjian, seandainya. Ingat pada waktu mereka disuruh masuk, kekhawatiran, gak jaga hati, gak jaga pikiran. Masuk mengintai. Musa cuma bilang gini, masuk lihat. Tapi mereka kasih laporan bilang gini, gak bisa. Wah, sono kotanya berkubu, betul apa enggak? Betul, mereka sampai ke Kanaan, mereka mungkin kecewa, nggak sesuai ekspektasi. Ekspektasi mereka mungkin tanah itu udah kosong, semuanya udah tinggalin penduduknya, udah nggak ada apa-apa, mereka tinggal menduduki. Ternyata enggak, mereka itu kota-kotanya berkubu, itu ada raksasa di sana, bangunannya kotanya kuat-kuat, orang-orangnya di sana banyak, dan itu membuat mereka kecewa dan mereka bilang, aduh kita udah nggak bisa, nggak mungkin masuk, benteng-bentengnya tinggi, dan mereka katakan apa? Kita seperti belalang, mereka itu kayak raksasa. Saudaraku, padahal kenyataannya apa? Ini yang dibuat oleh Rahab. Rahab bilang ini, tahu gak sih? Pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, berita tentang air sungai, air laut yang kering itu udah terdengar kemana-mana, saudaraku. Dan saya percaya itu pekerjaannya Tuhan. Sehingga bangsa demi bangsa itu mendengar, nih ada bangsa yang keluar dari Mesir. Bangsa itu besar banget dan Allahnya itu hebat. Karena Alkitab katakan Rahab bilang Tuhannya itu adalah Tuhan yang ada di langit dan ada di bumi. Berarti ini Tuhan luar biasa. Karena apa? Terhadap pelaut aja berkuasa. Dan mereka udah dengar, membuat mereka ketakutan. Jadi seandainya 40 tahun yang lalu mereka masuk menyerang, mengikuti perkataan Yosua dan Kaleb, mereka gak perlu 40 tahun muter-muter di padang gurun. Sayang, mereka tidak mengizinkan iman itu muncul, tapi mereka membiarkan ketakutan dan kekhawatiran menguasai. Sehingga akhirnya mereka bilang, kita gak bisa, kita pulang. Saudaraku, Rahab bilang begini, tahu gak sih? Ini bangsa ini di seluruh, walaupun memang mereka masuk serangan waktu Yosua datang, serangannya itu berbeda dengan serangan pada waktu Musa menyuruh mereka mengintai. Tetapi seluruh Kanaan itu udah gemetar. Sayangin nggak? Jadi pada waktu mereka datang ke sana, sebetulnya Kanaan itu udah takut. Kanaan itu udah gemetar, udah pikir ini bangsa berat banget. Kenapa? Allahnya itu hebat. Sayang, ketakutan membunuh iman. Sehingga mereka harus muter 40 tahun tanpa guna. Untuk ketakutan yang sia-sia. Kenapa Tuhan suka bilang sama kita jangan khawatir? Sebab ada banyak kali ketakutan kita menjadi sia-sia. Sebab apa yang kita takutkan itu gak pernah menjadi kenyataan. Dan apa yang kita takutkan itu seringkali membunuh iman kita. Sehingga kita gak bisa melihat perkara besar yang Tuhan sedang taruh di depan kita. Betul apa enggak? Hari ini Tuhan bicara buat saudara dan saya, ini realita dalam hidup. Ada masa-masa dalam hidup kita, benar kita akan merasa khawatir, benar kita akan merasa takut. Namanya manusia, nggak ada manusia yang nggak pernah khawatir atau takut, betul apa enggak? Persoalannya adalah pilihan kita. Kita mau jaga hati ini enggak? Pilihan kita adalah mau kontrol nggak setiap perlakuan kita, mau kontrol nggak pikiran kita, mau belajar nggak untuk berpikir Tuhan. Saya nggak membiarkan kekhawatiran ini membunuh iman saya. Boleh memang khawatir karena apa? Karena memang saya tahu saya manusia lemah. Tetapi di dalam kekhawatiran saya memilih untuk percaya sama Tuhan. Saudaraku, kenapa? Sederhana, Tuhan sudah punya jawaban untuk setiap permasalahan dalam hidup kita. Saudaraku, dia cuma minta taat aja. Lakukan aja bagian kita. Itu yang Tuhan minta. Waktu kita taat, waktu kita lakukan bagian kita, Allah
bekerja dengan caranya, dengan waktunya untuk memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Amin. Karena itu kita nggak kenapa banyak orang tak putus asa terus mau bunuh diri. Bodoh. Karena dia nggak ngerti siapa Allah yang sesungguhnya yang harus dia sembah. Kalau aja kita tahu kita punya Tuhan yang baik, yang luar biasa. Putus asa mungkin hampir-hampir, nyaris. Pergumulan rasanya gitu besar, iya. Tapi kita tahu Allah selalu sanggup menjawab doa. Ada sepasang suami istri saudaraku, dia salah langkah dalam bisnis. Punya utang banyak. Utang kartu kredit, utang sama teman-teman itu banyak. Bahkan pendetanya dia utangin saudaraku. Dia udah putus asa, gak ngerti mesti gimana lagi. Atau kali si suami pergi, dia udah gak ke gereja karena dia merasa kecewa. Udah lama selama ini kok Tuhan kayaknya gak jawab doa saya ya. Saya udah minta, udah begini mau usaha ini usaha itu, tapi kok kayaknya gak bisa. Saudaraku satu kali suaminya pulang dari supermarket, sampai rumah dia panggil istrinya. Dia bilang begini, "Mah, kita udah janji, waktu kita menikah kita berjanji sehidup semati." Kata istrinya iya, setia sampai mati iya. Terus suaminya bilang begini, "Mah, kita kayaknya udah gak bisa lagi. Saya udah gak kuat, tiap hari ditelepon, tiap hari rentenir rentenir lah, yang tukang tagih lah. Saudara tahu preman-preman kalau datang tuh nakutin banget, betul apa enggak? Gedor-gedor pintu, mau ngambil ini ngambil itu." Dia bilang, "Saya udah nggak sanggup ngalamin tekanan ini, malu sama tetangga." Mah, ini saya juga nggak ngerti kenapa orang kalau mau bunuh diri yang dia inget tuh baygon doang. Kan padahal ada banyak, ada mortin, ada his, ada segala, betul ya saudaraku ya. Itu yang saya kagak ngerti. Dia beli baygon, dia bilang gini, "Mah, yuk kita minum baygon, kita mati bareng." Anak-anak saya udah pikirin bawa ke rumah orang tua saya. Dia punya anak 3, titipin ke mereka. Baju semua kita bawain, bilang sama papa mama, anak-anak mau nginep di sini seminggu. Setelah anak-anak pergi, kita bunuh diri. Saya mau nanya sama saudara, kalau suamimu atau istrimu ngajakin mati bareng, mau apa kagak? Kita boleh sehidup semati, betul kagak ya? Bagian kita bilang sehidup semati, yang satu hidup pasti satu mati, betul kagak ya kan ya? Nah ya, saudaraku dan istri pun juga mau nolak bagaimana, enggak ini bagaimana karena suaminya tuh kayaknya udah tekad banget. Akhirnya istrinya dia bilang, "Tuhan ini saya mesti gimana ya sama suami saya mesti gimana?" Akhirnya istrinya ngomong begini, "Pah, kenapa papa enggak kasih kesempatan sama Tuhan sekali lagi untuk Tuhan tolong kita? Kita doa yuk, Pak." Dan suaminya bilang apa? "Aduh, udah dah percuma, udah doa sekali, Tuhan mana? Tuhan mana? Tuhan tuh gak jawab." Padahal yang salah siapa? Dia. Yang ngutang siapa? Dia. Betul apa kagak? Iya kan ya. Tapi yang disalahin siapa? Tuhan. Mana Tuhan tuh gak ada. Tuhan tuh bagaimana? Akhirnya istri bilang, "Ayo kita doa. Kasih satu kali lagi doa sama Tuhan." Kan suaminya bilang ini, "Ya udah doa. Bilang sama Tuhan dah ya." Bilang, dia bilang sama istrinya, "Ya udah bilang sama Tuhan. Minta sama Tuhan tanda dah. Ini 2 minggu. Kagak ada tukang tagih datang, nggak ada telepon bunyi, nggak ada gedor-gedoran. Coba kita nggak jadi bunuh diri. Tapi kalau selama 2 minggu ada segala sesuatu yang begini yang tetap ada, kita mati." Ya udah, kata istrinya, mereka doa. Istrinya tepat yang berdoa, suaminya kagak, saudaraku. Doa. Dan sehari, 2 hari, seminggu berjalan, nggak ada telepon, nggak ada gedor-gedor dari bank, dari mana-mana, itu nggak ada. Dan setelah 10 hari, suaminya mulai nyadar. Nggak ada ya. Apa benar Tuhan itu ada? Apa benar Tuhan itu bisa dan berkuasa? Karena nggak ada. Semuanya tenang. Nggak ada WA masuk segala macam itu kagak ada. Dan pada hari ke-14 motor berhenti di rumahnya dia. Dan begitu motor berhenti dia lihat keluar. Dia bilang, "Aduh, ini udah hari ke-14, itu kan klimaksnya, betul apa enggak? Tukang tagih kali datang nih. Apa tuh dari bank kali datang nih." Yang datang pendetanya. Datang pendetanya, otaknya apa? Waduh, tukang tagih kagak datang, pendeta datang, ngutang 30 juta sama pendeta. Ya, jangan-jangan nih pendeta datang menagih utang nih. Saudaraku, jadi dia bilang sama istrinya gini, "Udah mah, siap-siap ya abis ini." Saudaraku, pendetanya masuk, cuma nanyain gimana kabarnya, kenapa berapa lama ini gak ke gereja. Kemudian pendetanya bilang, "Pak, kita doa yuk." Mereka doa. Si bapaknya diajak doa untuk minta ampun sama Tuhan, untuk niat bunuh diri. Kemudian pendeta berkata, "Percaya ada jalan keluar dari Allah." Si bapak ini bilang,
Bapak pendeta ke sini enggak nagih utang. Oh enggak, saya enggak pernah ingat itu utang saya. Kita berdoa, Tuhan pasti buka jalan. Dan Tuhan buka jalan dengan cara yang enggak pernah masuk akal. Sampai dia bisa lunasi satu persatu utang-utangnya. Saudara, waktu Tuhan berkata, jangan khawatir, Tuhan punya alasan. Karena dia jauh lebih besar dari masalah kita, dari pergumulan kita. Karena itu, mau nggak untuk tetap percaya? Mau nggak untuk jaga hati dan pikiran kita? Supaya bukan kepahitan, bukan kekecewaan, tetapi iman kita kepada Tuhan. Karena kita yakin dia udah punya jawaban untuk semua masalah dalam hidup kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, waktu kita menghadapi realita kehidupan, saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga, jangan pernah melupakan kasih setia Tuhan. Nah saudaraku, kita baca sama-sama di dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ya, kita akan baca gantian saudaraku, Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya baca ayat 1, saudara ayat 2 bergantian sampai dengan ayat yang keempat. Ya, dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Kemudian sama-sama kita baca. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Saudaraku, seberapa besar sih kasih Tuhan sama kita? Firman Tuhan katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Kenapa? Karena semua yang Tuhan berikan bagi kita, itu gak bisa kita bayar. Semua yang Tuhan sudah lakukan bagi kita, dengan harta, dengan apapun yang kita punya, kita gak bisa membalasnya. Dan firman Tuhan katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Kemudian kita baca ayat yang selanjutnya di dalam Ibrani 12 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama ya, Ibrani 12 ayat yang ketiga. 2, 3. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Apa artinya ini? Saudaraku, saudara tahu kalau Allah mengasihi saudara dan saya. Apa bukti Tuhan mengasihi kita? Saudara, Yesus datang ke dalam dunia. Paskah yang kita peringati beberapa waktu yang lalu. Tanda bukti kasih Allah bagi saudara dan saya. Saudaraku, dan Yesus datang ke dalam dunia menyelesaikan masalah terbesar manusia yang namanya dosa. Dosa adalah keterpisahan kita dari Allah. Dosa membuat kita hidup di dalam begitu banyak kekacauan dan keputusasaan. Dan dosa mendatangkan penderitaan dan ketakutan. Dan upah dosa adalah maut atau yang namanya kematian. Tetapi Yesus datang ke dalam dunia, dia menaklukkan dosa. Waktu dia naik di atas kayu salib, waktu dia berkata sudah selesai, dia tahu semua hutang dosa kita sudah dibayar. Kita gak perlu lagi hidup di dalam dosa kita. Saat dia berkata sudah selesai, berarti proklamasi tentang kemenangan Kristus itu diberitakan. Saudaraku, dan pada waktu dia bangkit pada hari yang ketiga, maka seluruh dunia menyadari, mengakui, menyaksikan Allah kita bukan Allah orang mati, tapi Allah kita adalah Allah yang hidup. Amin. Dia adalah Allah yang berkuasa. Makanya kita bisa nyanyi, sebab dia hidup, ada hari esok. Betul nggak? Dari mana kita bisa tahu? Karena kita tahu hal yang paling menakutkan yaitu namanya dosa sudah dipatahkan. Nggak ada masalah yang lebih besar daripada dosa yang nggak bisa ditaklukkan sama Tuhan. Nggak ada ketakutan yang lebih besar daripada kematian yang sudah dibereskan oleh Yesus pada waktu dia bangkit. Sehingga hari yang kita ada, kita tahu semua kita punya jaminan. Makanya kita nggak boleh lupa segala kasih setia Tuhan. Sekarang pertanyaannya adalah begini, next. Saudaraku, apa yang kita alami yang tidak lebih dahulu dialami oleh Yesus? Saudara di sini pernah dikhianati gak?
Saudara pernah ngalamin yang namanya penolakan nggak? Kan kita ditolak sama orang tua, dulu kita ditolak sama teman kita, atau dulu waktu pacaran kita diputusin, kita merasa aduh kayaknya kok ditolak banget, kayaknya nggak berharga banget, betul apa kagak? Saudara pernah nggak ngalamin namanya disiksa secara verbal? Kata-katanya tuh nusuk banget. Saudaraku, pada waktu Yesus disalib, saudara tahu gambar yang kita lihat di gambar-gambar itu sopan banget. Karena pada waktu Yesus disalib hanya dengan satu kain yang melekat di tubuhnya. Betul apa enggak? Tapi saudaraku, di zaman Romawi dulu, kalau seorang mati disalib, maka dia ditelanjangi bulat-bulat. Saudara sadar enggak sih, pada waktu Yesus mati di kayu salib, sebelum dia mati bahkan saat dia di kayu salib, dia mengalami yang namanya pelecehan seksual. Sehingga hari ini, kalau kita merasa, kok kayaknya saya pernah dilecehkan ya. Saudara, 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah merengkuh itu buat saudara dan saya. Hari ini kita ngerti ya, dia itu ngalami yang namanya penderitaan yang luar biasa. Dia dikhianati, dijual sama muridnya. Orang yang dekat sama dia, yang makan bareng dia, yang tidur bareng dia. Tega untuk jual dia, tega untuk khianati dia, tega untuk menusuk dia dari belakang. Sehingga hari ini, kalau kita merasa saya udah sayang sama dia, saya udah begini sama dia, tapi ternyata dia kok khianatin saya. Dia kok kayaknya begini sama saya. Saudara ingat, 2000 tahun yang lalu Yesus sudah tanggung itu semua. Bagi engkau dan bagi saya. Saudaraku, bahkan dia juga merasakan kesepian yang paling dalam di kayu salib. Sampai dia berseru dan berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Pernah ngalamin ditinggalkan? Pernah ngalamin kesepian? Dan kita bilang, duh Tuhan kalau sepi itu kayaknya gak enak banget. Saudara tahu, 2000 tahun yang lalu, dia datang ke dalam dunia untuk mengambil kesepian engkau dan saya. Dia tanggung itu di atas kayu salib. Sehingga hari ini kalau kita berkata Tuhan saya sepi, saya sendirian. Tuhan bilang apa? Nah aku tahu perasaan itu. Karena aku sudah menanggung bagimu di atas kayu salib. Sehingga hari ini kalau engkau merasa kesepian, engkau tahu engkau tidak benar-benar sendiri. Karena aku ada bersamamu. Saudaraku, kita pernah gak mengalami kegagalan? Saudara tahu? Bukankah pada waktu Yesus ditangkap dan disalib, dia dianggap orang gagal. Dia dianggap gagal di mata murid-muridnya. Ingat pada waktu 2 orang murid-muridnya keluar pulang ke Emmaus. Ingat pada waktu dia bertemu dengan Yesus dan mereka tidak mengenali siapa Yesus. Ingat pada waktu di sana mereka bercerita apa? Waktu Yesus tanya, emang ada apa sih? Mereka bilang apa? Emang kamu orang baru ya di Yerusalem? Kamu gak pernah tahu, gak pernah dengar tentang Yesus orangnya Nazaret. Dia seorang yang luar biasa. Dan 2 orang itu berkata begini, tadinya kami pikir dia adalah harapan kami untuk apa? Untuk jadi Mesias. Karena bagi orang Israel, bahkan sampai hari ini, mereka masih mengharapkan yang namanya Mesias. Karena bagi mereka, Mesias adalah seorang yang berkuasa, yang punya pengikut banyak, yang punya power yang luar biasa, yang sanggup untuk menggulingkan kerajaan pemerintahan Romawi, melepaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Tapi Yesus datang sebagai Mesias, melepaskan manusia. Bukan dari penjajahan Romawi, tapi dari penjajahan yang lebih mengerikan, yang namanya dosa. Dan bagi orang-orang, Yesus gagal. Karena mereka berkata, ternyata dia ditangkap. Tapi kemudian kami mendengar dia bangkit. Padahal kemarin kan dia udah mati. Kita udah lihat semua dia mati. Bukankah bagi orang yang ada di salib Yesus, di proses penyaliban Yesus, tentara Romawi menganggap Yesus juga orang yang gagal, pemimpin yang gagal. Sehingga mereka berkata apa? Kalau benar engkau pemimpin, kalau memang engkau benar katanya raja orang Yahudi, ayo dong turun. Betul apa enggak? Dan Yesus enggak turun di atas kayu salib. Bahkan orang yang disalib di samping Yesus pun mengatakan hal yang sama. Kalau benar engkau berkuasa, ayo selamatkanlah dirimu dengan kami. Sama-sama dengan kami selamatin, jangan biarkan kami disalib. Bukankah di mata orang-orang Yesus dianggap gagal? Hari ini waktu kita berkata Tuhan saya udah gagal jadi orang tua, saya udah gagal jadi istri, saya udah gagal jadi suami. Saudaraku, pandang Yesus. 2000 tahun yang lalu dia datang untuk merengkuh semua kegagalan kita.
Sehingga hari ini kita yang merasa diri kita gagal. Waktu kita memandang salib Kristus, kita tahu di sana kegagalan kita diganti dengan kemenangan. Kesukahan kita, penderitaan kita diganti dengan sukacita. Karena itu mari pada pagi hari ingat akan kasih-Nya. Ingat akan kasih-Nya supaya apa? Next, supaya di tengah-tengah kenyataan hidup yang berat, di tengah-tengah pergumulan yang harus kita hadapi, kita tahu ada Tuhan. Kita gak menghadapi sendirian. Kenapa kita harus tetap mengingat akan kasih Tuhan? Sebab kita tahu kasih itulah yang memberikan pada kita kekuatan yang kita butuhkan. Masalah boleh terus ada, pergumulan boleh terus ada. Tapi kasih Tuhan memberikan pada kita kekuatan. Dan anugerah Tuhan di tengah kesulitan dan masalah, kita tetap bisa jadi berkat bagi orang lain. Kita gak hanyut dengan masalah kita, sakit hati kita, kehancuran kita, kegagalan kita. Tapi waktu kita memandang Kristus, melihat kasih-Nya, justru Tuhan bisa pakai kita jadi berkat buat banyak orang. Bukan karena kita sempurna, tapi lewat setiap pergumulan yang kita hadapi, Tuhan sedang mengasah kita, mengajar kita, membentuk kita, dan kita jadi berkat lewat kesaksian hidup kita. Bahwa walaupun masih ada air mata, tapi kita tahu ada tangan yang perkasa yang pegang kita, dan itu cukup bagi kita. Amin. Kita berdoa. Setiap orang memimpikan kehidupan yang sempurna. Tetapi kenyataan hidup yang kita hadapi ternyata membawa banyak sekali kehancuran, kekecewaan, kepahitan, dan rasa gagal dalam hidup kita. Tapi pada pagi ini kita mau dengar firman Tuhan. Kenyataan hidup yang ada mungkin di luar ekspektasi kita. Tapi mau gak kita belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan. Karena tetap percaya memampukan kita untuk bisa berdoa. Tetap percaya memberikan kepada kita kekuatan untuk terus melangkah di dalam iman. Mau gak kita belajar untuk menjaga hati kita. Menjaga pemikiran-pemikiran kita. Kita gak bisa melarang orang melakukan apa yang jahat. Kita gak bisa melarang orang melakukan hal yang negatif. Atau berpandangan yang negatif tentang kita. Tapi satu hal yang bisa kita lakukan. Kita mau jaga hati kita. Kita tahu kita berharga di mata Tuhan. Kita mulia dan Tuhan sayang sama kita. Dan setiap hari kita melihat masalah. Kita melihat pergumulan. Kekuatan kita adalah satu. Mengingat akan kasih Tuhan. Tuhan pernah ada di posisi kita sekarang. Tuhan tahu kegagalan kita. Tuhan tahu kehancuran kita. Tuhan tahu rasa sakit kita. Tuhan tahu rasa tertolak kita. Dia pernah alami itu 2000 tahun yang lalu. Dan dia lakukan untuk engkau dan untuk saya. Supaya kita hari ini di dalam sakit, di dalam penolakan, di dalam kehancuran. Kita masih tetap bisa berdiri dan percaya bahwa Tuhan cukup bagi saya. Menerangkan firman yang kami dengar pada pagi hari ini ya Allah. Tolong setiap kami Tuhan dalam setiap hari menghadapi realita kehidupan. Kadang-kadang ada banyak hal yang tidak kami harapkan yang terjadi. Tapi kalau mata kami tertuju kepada Tuhan, mata kami tertuju kepada kasih Tuhan. Dan hati kami percaya bahwa Tuhan punya jawaban untuk semua masalah yang sedang kami hadapi. Kami gak pernah menghadapi sendirian. Itu memberikan kepada kami kekuatan dan kemampuan. Untuk kami bisa tetap bersyukur. Untuk kami bisa tetap berdiri tegak dan berkata, Tuhan dalam segala apapun aku tetap percaya. Karena itu Tuhan berkati anak-anak-Mu, berkati jemaat-Mu. Setiap masalah pergumulan yang datang dalam hidup kami tidak memberikan kepada kami kelemahan, tetapi justru makin memperkuat iman kami, membawa kami dalam pengalaman-pengalaman yang lebih luar biasa bersama Tuhan. Bahkan di tengah-tengah air mata dan pergumulan, hidup ini boleh tetap menjadi berkat dan menjadi saksi bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu untuk setiap kami, dan Engkau yang menolong kami bukan hanya untuk mendengar firman, bukan hanya mengerti firman, mampukan kami untuk melakukannya. Karena kerinduan kami satu, tujuan kami satu. Kalau kami boleh hidup sampai hari ini, biar hidup ini boleh menyukakan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan